Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Asy-Syarif rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini masuk malam keempat bulan Muharram, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah mubarak ini, di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, dan mudah-mudahan kepada seluruh pengikutnya yang setia dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu hormati, untuk malam hari ini materi saya masih berbicara meneruskan materi kemarin Bapak Ibu, yaitu tentang totalitas bergantung pada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang saya, fa inni qarib, katakan saya ini dekat. Karena Allah dekat Bapak Ibu, maka kalau butuh apapun minta sama Allah. Dekati Allah Bapak Ibu. Karena Allah yang punya kun fayakun, Allah yang punya makhraj, Allah yang punya hal, Allah yang punya solusi dari semua permasalahan yang sedang kita hadapi. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya kabulkan dakwah da'i, doa orang yang berdoa, idza da'an, apabila dia berdoa sama saya. Asalkan falyastajibuli, mereka mau memenuhi perintahku, memenuhi panggilanku, wal yu'minu bi, dan mereka yakin beriman kepada saya. Oleh karenanya Rasul yang mulia bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Hadis sahih. Ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinun, wa antum, ada wawu robot yang diikat dengan antum, dengan domir. Dalam ilmu nahwu namanya hal. Dalam keadaan hal, dalam keadaan apa? Antum muqinun, kalian yakin bil ijabah, bahwa doa kalian mesti diijabahi. Jangan sampai Bapak Ibu yang berdoa tapi Bapak Ibu yang ragu. Jadi kalau doa Pak, pastikan Bapak yakin doanya dikabul. Ingat kemarin Bapak Ibu, Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu,
Sesungguhnya urusan Allah, urusan kita doa, urusan kita ikhtiar Bapak Ibu. Walau hutangnya udah miliaran, udah kadung Bapak Ibu, urusan kita doa, urusan Allah ngabulkan. Innama amruhu, bahwasanya urusan Allah mengabulkan doa, urusan Allah, urusan kita doa dengan penuh keyakinan. Idza arada syai'a, kalau Allah menghendaki terjadi sesuatu, Allah menghendaki lunas hutangnya, walaupun miliaran Allah kehendaki lunas, ayyakula lahu kun fayakun. Allah tinggal bilang lunas, mesti lunas Bapak Ibu. Tapi ingat, yang punya kun fayakun adalah Allah. Sehingga apapun persoalannya, apapun problemnya, apapun masalahnya, dekati Allah yang punya kun fayakun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini Ustadz Teguh hanya mau cerita. Ini kisah nyata Bapak Ibu, kisahnya Malik. Seorang Bapak Ibu yang dia punya masalah besar. Yang pertama, dia punya masalah hutang. Yang kedua, Bapak Ibu, bininya minta cerai. Yang ketiga, anaknya mau dikeluarkan dari sekolah. 3 tahun Bapak Ibu dia punya masalah dengan hutang. 3 tahun bapak-bapak dia punya masalah dengan hutang. Dan masalahnya gak selesai-selesai Bapak Ibu. Sampai akhirnya Pak, malam Senin dia mau bunuh diri. Hari Ahad Bapak Ibu, di tahun ketiga dia punya masalah dan belum selesai Bapak Ibu. Karena dia kalau punya masalah Pak, larinya bukan ke Allah, larinya malah judi teller Bapak Ibu. Semakin jauh dengan Allah Pak. Tepatnya Bapak Ibu hari Ahad, di tahun ketiga dia punya masalah. Istrinya datang Bapak Ibu. Yang pertama yang datang adalah rentenir Pak. Datang nagih hutang. Tahun itu Pak, belum ada HP zaman itu. Bilang dengan Malik, Lik, kalau besok jam 10 kau tidak siap uang 15 juta, maka rumah harus dikosongin. 15 juta tahun itu. Besok tanggal jam 10 saya datang ke sini, saya tagih hutang. Kalau nggak ada uang, rumah dikosongin. Ini yang pertama Pak. Setelah bapak-bapak rentenir ini pulang, datang istrinya, bininya. Pak, di mana istrinya itu sudah 2 tahun Pak, pisah ranjang, bukan cuma pisah ranjang, pisah tempat tidur Bapak Ibu, pisah rumah. Istrinya ikut mertua, maunya mertuanya Malik, berarti ikut ibunya sendiri Pak. 2 tahun Pak, minta cerai, enggak dicerai-cerai. Hari Ahad itu datang Pak. Setelah rentenir pulang ke rumah, dia datang, dia bilang, Lik, Bang, besok saya tunggu di pengadilan jam 12. Pokoknya besok abang mau dijemput untuk datang pengadilan jam 12. Tolong Bang, besok tanda tangan cerai. Hari Ahad juga Pak. Kemudian dia punya anak 2 Pak. Yang satu namanya Rifki, ikut ini Malik, anak pertama. Anak kedua ikut ibunya, ikut mertuanya. Kemudian Pak, habis salat asar kurang lebih sore hari, anaknya barusan main sepak bola, datang ke rumah. Dia bilang, ya besok saya kalau tidak bayar 7 bulan tidak bayar SPP, saya mau dikeluarin. 3 masalah Pak. Semuanya hari Senin semua. Jam 10 harus ada uang 15 juta. Kalau enggak, rumah mau disita. Jam 12 ditunggu di pengadilan, tanda tangan cerai. Kalau enggak, mau dipaksa. Sementara anaknya pun nuntut harus ada uang. Waktu itu Pak, 50.000
kali 7 bulan. Bapak Ibu, maka malam hari mentok, Pak. Malam Senin itu sudah gelap, sehingga Malik merencanakan bunuh diri, Pak. Tapi Masya Allah Bapak Ibu, sebelum bunuh diri, Malik merasa, ya Allah, lama rasanya gak pernah sholat. Sebelum bunuh diri, saya mau sholat dulu. Nah ini Pak, orang mau bunuh diri ingat sholat, Pak. Masya Allah. Mendingan bunuh diri ingat sholat daripada sholat ingat bunuh diri, ya. Pak, akhirnya apa, Pak? Begitu dia mau bunuh diri, dia mau sholat dulu, Pak. Nah, karena sholat syaratnya wudhu, Pak, maka otomatis malam itu juga Malik mengamalkan 6 hal, Bapak Ibu. Mengamalkan 6 hal yang Rasul perintahkan kalau kita sedang banyak masalah. Kalau Bapak Ibu sedang banyak masalah, sedang banyak persoalan, kata Rasulullah yang pertama falyatawaddo, yang pertama hendaknya berwudu. Otomatis Malik karena mau sholat, walaupun itu sholatnya sholat Isya, lama rasanya gak sholat, Pak. Maka mumpung Pak dia mau bunuh diri, dia sholat Isya dulu, Pak. Sehingga dia ambil air wudu. Yang luar biasa Bapak Ibu, begitu Malik berwudu, yang diusap kepala, tapi yang tenang hatinya, Pak. Usap kepala, hatinya tenang, sejuk, tentram, Bapak Ibu. Masya Allah, hatinya tenang. Kemudian dia sholat Isya. Walaupun maksud Rasulullah yang pertama, kalau kita sedang banyak masalah, banyak hajat, yang pertama adalah falyatawadda, hendaknya berwudu. Yang kedua, falyusolli rakaataini, salat 2 rakaat. Maksudnya salat hajat. Dia salat Isya, Bapak Ibu. Yang ketiga kata Rasulullah, Pak, falyaqra'il Quran, hendaknya baca Quran. Bapak kalau sedang punya masalah, gak usah lari keluar, gak usah lari ke babasori kelamaan. Gelar sajadah, ambil air wudu, 2 rakaat, baca Quran. Yang keempat, fal yada'u, hendaknya berdoa. Pak, usai sholat Pak Isya, terasa adem, sejuk, lihat kanan ada Quran, Pak. Malik lama gak baca Quran, Pak. Rupanya dia sebelum bunuh diri pengen baca Quran dulu, Pak. Sebuka-bukanya, Pak, setelah Bapak dia buka Quran, Masya Allah, Pak, qadarullah ketemu surah Ali Imran, Bapak Ibu. Bapak-bapak Ibu hormati, begitu dia buka Quran, ketemulah Quran surah Ali Imran yang terkenal ayatnya, Pak, ayat 26-27 yang menjadi zikir harian kita, Bapak Ibu. Bismillah. Bapak Ibu, Malik baca Quran ini, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca dengan penuh ini, Pak, tadabbur. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Baca ayat ini, Pak, sampai 2 ayat. Kul, katakan ya Muhammad, Allahumma ya Allah, malikal mulki, wahai Allah yang memiliki kerajaan, tu'til mulka man tasha, engkau berikan kerajaan kepada orang yang kau kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau mencabut kekuasaan dari orang-orang yang kau kehendaki, wa tu'izzu man tasha, kau muliakan orang-orang yang kau kehendaki,
wa tuzillu man tasha, dan kau juga hinakan orang-orang yang kau kehendaki. Biyadikal khair, hanya di tanganmu ya Allah semua kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ya Allah ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu qadir, engkau maha mampu. Kerajaan Allah berikan pada orang yang dikehendaki, bahkan Allah pun sanggup mencabutnya dari orang yang dikehendaki. Apalagi cuma masalah rumah. Mulai nyambung bapak-bapak, kalau rumah ini memang milik saya, pasti akan milik saya. Kalau memang rumah ini adalah bukan milik saya, pasti akan mencabutnya. Tambahkan ayat 27-nya dibaca lagi. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Pemasang tulijul lail, kau sanggup memasukkan malam pada siang, siang pun pada malam. Tukhrijul hayya minal mayyiti, dan kau sanggup ya Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, kau sanggup mengeluarkan mayit yang di kuburan untuk hidup kembali. Apalagi cuman rumah. Wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab, dan kau berikan rezeki kepada orang yang kau kehendaki tanpa batas. Ini ayat yang dibaca. Tapi Malik belum yakin. Dia bilang sama Allah, kalau kau kehendaki ya Allah, ini rumah milik saya, tapi kan tinggal besok ya Allah. Pasti ada keraguan. Malik baca lagi Pak, buka Quran lagi Pak. Ketemulah Quran surah Fatir ayat yang kedua. Ini bukan, ini kisah nyata Bapak Ibu. Kalau kita belajar ilmu magnet rezeki, Ustaz Nasrullah memberi namanya ilmu karimutalah. Bapak Ibu ya, ini kisah Malik bapak-bapak. Begitu dia baca ayat ini setengah yakin. Kenapa? Karena besok hari rumah mau disita Pak. Kalau nggak ada uang 15 juta. Kemudian Malik Pak baca Quran lagi, ketemu ayat kedua, yaitu surah Fatir. Allah berfirman di ayat kedua, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Dibaca ayat ini Pak. Masya Allah Pak, ini orang mau bunuh diri Pak. Baca ayat ini. Ma yaftahillahu linnas, ma apa saja yaftahu yang Allah buka linnasi untuk manusia, min rahmatin berupa rahmat. Rahmat apa saja, kenikmatan apa saja, kalau Allah sudah buka untuk manusia, Allah berikan buat manusia, kata Allah, fala mumsika laha, enggak ada satu orang pun yang bisa menahannya. Kalau memang rumah ini milik saya, enggak ada satu orang pun yang bisa menahannya. Hatta rentenir yang besok mau datang enggak akan bisa. Kalau memang ini rumah Allah berikan pada saya, kalau memang Allah yang ngasih amanah rumah ini tetap milik saya, fala mumsika laha, enggak ada orang sanggup untuk menahan rumah itu. Kalau Allah sudah berikan pada saya. Wa ma yumsik, dan apa saja yang Allah tahan, fala mursila lahu ba'di, maka enggak ada satu orang pun yang bisa untuk melepaskannya. Ayat ini bapak-bapak ditutup dengan Asmaul Husna, wa huwal azizul hakim, wa huwal azizul hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah maha perkasa, Allah sanggup, Allah maha perkasa, perkasa untuk mempertahankan rumah ini. Allah maha perkasa untuk mempertahankan istri saya. Kalau memang bini ini milik saya,
maka besok tidak akan terjadi perceraian. Allah sanggup, Allah perkasa, Allah berikan istri untuk saya. Pak, Masya Allah Pak, ayat ini Pak dizikirkan Pak. Setelah baca Quran bapak-bapak, kurang lebih jam 10 Bapak Ibu, dia keluar sebentar Pak, menuju ruang tamu. Dia kunci rumah Bapak Ibu, ternyata belum dikunci rumahnya Pak. Telah dikunci rumahnya, kemudian masuk lagi Pak ke ruang dia Pak. Kemudian Pak, dia Bapak besar mati zikirkan Asmaul Husna ini. Zikirkan Pak, Ya Azizu Ya Hakim Ya Ghafuru Ya Rahim. Ini kisah nyata. Ya Azizu Ya Hakim, wahai Allah yang maha perkasa, wahai Allah yang maha bijaksana. Ya Ghafuru Ya Rahim, wahai Allah yang maha pengampun, wahai Allah yang maha rahim, penyayang. Dizikirkan sampai bapak-bapak kurang lebih jam 1 Pak. Dia doa sama Allah, Ya Allah, hamba mohon padamu, hamba yakin Ya Allah, Engkau maha perkasa, Engkau sanggup Ya Allah mempertahankan rumah ini. Dia doa Pak pada Allah agar rumah jadi miliknya. Dan Kau maha sanggup Ya Allah, itu bini kalau memang milik saya, Kau sanggup Ya Allah. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalah. Surah Fatir. Kalau Allah sudah buka rezeki, sudah buka rahmat, gak ada satu orang pun yang bisa melepas, gak ada satu orang pun Pak yang bisa menahannya. Kalau rumah memang milik saya, gak ada satu orang pun yang bisa yang itu menahannya, termasuk istri. Kalau memang Allah mengamanahkan istri tetap milik saya, walaupun besok jam 12 ditunggu di pengadilan, tetap saja gak ada orang yang bisa untuk memisahkannya. Dizikirkan Pak. Kemudian kalau memang anak milik saya Ya Allah, besok gak akan keluar. Engkau maha perkasa Ya Allah, Kau sanggup sekolahkan banyak orang, maka anak saya pun Kau sanggup Ya Allah. Dia yakin Bapak. Ya Aziz, wahai Allah yang maha bijaksana, hamba sadar Ya Allah, kesulitan selama ini itu karena saya sendiri Ya Allah. Banyak berbuat salah kepada Engkau Ya Allah. Ya Ghafur, maka Ya Allah ampuni hamba. Ya Rahim, sayangi hamba. Dizikirkan Pak. Ternyata malamnya menghadap Allah Pak. 3 tahun lamanya Bapak Ibu gak pernah menghadap Allah. Malam itu mau bunuh diri, yang terjadi menghadap Allah Pak. Akhirnya tenang rasanya, Malik gak jadi bunuh diri Pak. Jam 1 udah leo, udah ngantuk. Masya Allah Pak, udah doa sama Allah agar rumah tetap miliknya, agar istri tetap miliknya, agar anak tetap miliknya. Walaupun besok jam 10 akan didatangi oleh rentenir, akan didatangi istrinya, tapi dia yakin ayat ini, Malikal mulki tu'til mulka man tasha. Kalau memang Allah berikan ini kerajaan untuk saya, gak ada satu orang pun yang sanggup untuk melepaskannya Pak. Kemudian dia ambil air wudhu lagi Pak. Ambil air wudhu lagi, dia baca Quran lagi Pak. Rupanya Bapak Ibu, begitu jam 1 dia baca Quran lagi, ketemunya ayat yang Bapak tahu tuh, yang terkenal, surah At-Tolak ayat 2 dan 3 Bapak Ibu, yaitu surah yang berbicara tentang tawakal. Yang pertama tadi apa? Fal yatawadda, hendaknya berwudu. Yang kedua, fal yusalli rakaatain, hendaknya salat 2 rakaat. Yang ketiga, fal yaqra'il Qur'an, hendaknya membaca Quran. Yang keempat, fal yad'u, hendaknya berdoa. Yang kelima kata Rasulullah, fal yatawakkal, hendaknya bertawakal. Ini Pak yang dibaca ayat tawakal. Surah At-Talaq ayat yang kedua bagian akhir, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'ala Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa
siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya jalan keluar dari semua persoalan. Persoalan hutang, persoalan rumah tangga, persoalan rumah tangga, persoalan sekolah, semua persoalan Bapak Ibu. Kalau memang dia takwa, Allah berikan jalan keluarnya Bapak Ibu. Masya Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah janji Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang pasrah, yang tawakal pada Allah, fa huwa hasbuh, Allah akan mencukupi semuanya. Setelah baca ayat ini tentang tawakal, maka Pak, dia rubah doanya. Yang tadinya dia pertahankan rumah, ya Allah, kau sanggup ya Allah berikan rumah ini pada saya. Kau sanggup ya Allah pertahankan istri milik saya. Kau sanggup ya Allah anak enggak jadi dikeluarkan. Begitu wa may tawakkal Pak, dia rubah doanya. Ya Allah Pak, kemudian dia langsung bapak-bapak, dia keluar ambil pintu depan Pak. Pintu depan kuncinya Pak, yang masih gantol di pintu depan, diambil kuncinya Pak. Kemudian kuncinya Pak ditaruh di atas sajadah. Dia bilang sama Allah, ya Allah, kalau memang besok jam 10 rumah mau diambil, udah aneh pasrah ya Allah. Masya Allah Pak, udah tawakal, tenang rasanya Pak. Kenapa udah gak gondelin lagi? Ya Allah, kalau memang ini rumah besok diambil ya Allah, hamba pasrah ya Allah. Yang penting kau ridha, kau ampuni dosaku ya Allah. Kalau memang besok tebusan dosaku dengan cara rumah diambil, hamba rela ya Allah. Tenang Bapak Ibu, udah gak kepikiran rumah disita Pak. Habis itu, ini masalah pertama, pasrahin rumah. Yang kedua Pak, istri, dia buka lemari Pak, ambil cincin. Kan cincin pernikahan ada dua Bapak Ibu. Yang satu cincin dipakai bini, dipakai istri Pak, yang sekarang ikut mertuanya, 2 tahun ikut mertuanya Pak. Yang kedua Pak, cincinnya dia yang gak dipakai dia ambil, taruh di atas sajadah Pak. Dia bilang, wah cincin dialog, cin gak ada gunanya, ente tuh gak ada gunanya, gak ada bini. Apa artinya kau ada bini gak ada? Gak ada artinya kau di sini. Cin, besok dah jam 12 aneh anterin nih cincin, saya kasihkan istri aja. Udahlah, saya siap besok tanda tangan cerai. Saya kembalikan cincin ini, hitung-hitung biaya cerai lah. Masya Allah Pak, dia sudah tenang rasanya. Habis itu Pak, apa anak Pak, dia pasrah. Dia masuk ke kamarnya Rifki Pak, dicium Rifki lagi tidur, dicium, dia menangis. Dia bilang, Ki, besok Abah antar kamu ke bini, saya kembalikan ke rumah ibumu, saya kembalikan ke rumah mertua. Ki, maafin Abah, Abah banyak salah, Abah banyak salah, maafin Abah. Abah rela deh kamu dapat ayah baru. Semoga ayahmu nanti yang baru lebih baik daripada saya. Pasrahin Pak, sambil nangis cium anaknya. Pak, sesudah itu dia kembali lagi Pak, hampir 2:30 Pak. Dia baru sadar Pak, kan yang dipasrahkan kan rumah, yang diambilkan rumah. Adapun isi rumah kan yang diambil Pak. Yang keenam kata Rasulullah, falyatasaddaq. Kalau bapak punya masalah, ingat, yang pertama ambil air wudu, yang kedua sholat 2 rakaat, sholat hajat maksudnya. Yang kedua Bapak Ibu, yang ketiga baca Quran, yang keempat doa. Kalau udah doa Bapak tawakal, pasrah. Yang keenam bantu dengan sedekah. Malik bilang sama Allah, ya Allah, kan yang diambil rumah, adapun isi rumah, kursi, televisi, kulkas, semua enggak. Ya Allah, hamba besok rencana, pokoknya isi rumah mau aneh bagi-bagikan. Yang butuh rumah, yang butuh kursi silakan ambil, yang butuh TV silakan ambil, yang butuh lemari silakan ambil. Besok aneh mau pergi cuman bawa baju saja. Masya Allah, ini kisah nyata Bapak Ibu.
Pak, akhirnya menjelang subuh bapak-bapak, Masya Allah Pak, dia enteng, ringan. Jelang subuh bapak-bapak, kan biasanya masjid-masjid zaman dulu ada tarhim Pak ya, tarhim. Itu Pak, dia berangkat ke masjid Pak, dia pernah subuh jamaah, boro-boro jamaah Pak, di rumah aja nggak pernah. Hari itu Pak dia ke masjid. Pak, habis dari masjid, Masya Allah Pak, dia sudah nggak mau bunuh diri lagi, udah pasrah. Dia pengen baca Al-Waqiah, dia baca Al-Waqiah. Pak, ada hadisnya Pak ya. Cuman kalau di hadis bacanya malam Pak. Kata Rasulullah, man qara'a surat Al-Waqiah kullal laila lam tusibhu faqatun abada. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah kullal lailatin, setiap malam, lam tusibhu faqatun abada, maka dijamin orang ini tidak akan miskin buat selama-lamanya. Pak, memang awalnya hadis ini dhaif awalnya, tapi karena hadis tentang Al-Waqiah itu jumlahnya banyak, para ulama hadis termasuk Syekh Albani, maka hadis tentang surah Al-Waqiah derajatnya menjadi ihsan, namanya hasan ya, menjadi hasan li ghairihi, hasan karena disebabkan oleh yang lainnya, saking banyaknya bapak-bapak maka menjadi hasan. Dan para ulama mengatakan, kalaupun dhaif bapak-bapak tetap boleh diamalkan. Setidaknya baca Quran bapak-bapak itu setiap hurufnya ada pahala. Apalagi bapak-bapak, Albani mengatakan hadis ini hasan li ghairihi, statusnya hasan, bukan dhaif lagi. Pak, bismillah bapak-bapak, antum setiap malam amalkan baca Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah. Pak, ini Malik habis subuh baca Al-Waqiah, habis Al-Waqiah pentokin lagi baca Al-Muluk, kemudian baca lagi Yasin Bapak Ibu, kurang lebih jam 6 selesai Pak. Kemudian Pak baru dia melangkah ke rumah Pak dengan tenang, sudah mau pasrah Pak. Bapak-bapak, menjelang sampai rumah Malik kaget, lihat bayangan Pak, ada tamu datang ke rumah. Malik mengira yang datang rentenirnya Pak, yang kan jadinya jam berapa jadinya? Jam 10. Ini Bapak, Masya Allah ya, ingat semua berarti Mak. Jadi jam 10. Lihat orang itu di setengah rentenir Pak. Malik lihat tamu yang datang, kaget Bapak Ibu. Tuh jantung Pak yang di atas Pak mendadak turun ke pusat. Kan gitu kan? Bapak, kalau gitu kayak apa? Kaget atau pelang, mendadak turun ke pusat Pak, turun. Dia bilang ini pada dalam hati, kelewatan. Jadi jam 10, jam 6 udah datang, kelewatan. Tapi Malik udah tenang Pak, hati udah hidup. Karena hati hidup, hati bilang sama Malik, Lek, hadapi. Katanya ente udah pasrah. Kalau udah pasrah, mau diambil cepat, mau diambil jam 10 sama saja. Lebih cepat lebih baik, Lek. Masya Allah Pak, orang udah tenang. Dihadapi datang Pak. Begitu datang ke rumah, Masya Allah Pak, ternyata yang datang teman lama Pak. Begitu lihat teman lama, mendadak Pak, jantung yang di pusat naik lagi Pak ke atas. Masya Allah. Iya Pak, senang banget. Ya Allah, dipeluk Malik sama temennya Pak. Dia bilang, temanku, dengarin, kok kamu datang sini? Ya Pak, akhirnya diperintahkan masuk ke rumah Pak. Bapak hormati, begitu Pak masuk ke rumah bagian ruang tamu, Malik nawarin tamunya. Manggilnya apa biasanya kalau udah dekat, udah akrab? Bro gitu. Apa lur, bro, akhi gitu. Mau minum apa nih? Teh manis, bandrek, kopi. Kalau bisa air putih aja deh, gak ada bini. Emang bini kemana? Dia bilang, bini saya lagi di mertua. Dia gak cerita apa kalau mau cerai. Suami yang baik kayak gitu. Akhirnya si tamu ini request, Lik, tolong bikinan saya teh panas.
sama Indomie. Request Bapak Ibu. Malik Pak di ruang di dapur bikin teh sama bikin Indomie, nangis Bapak Ibu. Bikin Indomie nangis, dia teringat bini. Ya Allah, kayak gini rasanya gak ada bini. Tuh makanya bapak-bapak kalau ada bini, ada istri, jangan sia-siakan Pak. Nah dia akan terasa kalau gak ada bininya Bapak Ibu. Ya Allah. Kerubuk tuh kata ibu. Nanti kalau gak ada bini terasa rasanya, ya Allah. Nangis Bapak Ibu. Bikin mie, bikin air Pak. Pak sesudah bikin mie, dia kuatin diri. Enggak, sangat susah. Nyatanya aku masih bisa bikin mie. Enggak, sangat susah. Nyatanya aku masih bisa bikin air. Dia ngadem-ngademi diri Pak. Pak akhirnya Bapak Ibu, dia kasihkan mie sama minumannya, dia pun bikin buat sendiri Pak. Dia makan sambil ngobrol, kata tamunya, Lek, ada orderan Lek, kaget, orderan apa? Pak ternyata Malik itu jago ini Pak, apa namanya, ngepres barang, ngepres alat-alat berat Pak, naksir harga alat berat. Lek ikut aneh, apa? Ini ada alat berat di Riau. Saya minta Anda tolong taksirkan harga, karena Anda ahlinya. Pak, namanya orang sama bini sedang jauh, sedang banyak masalah, biasanya males. Dia jawab, Pak, ada orderan apa jawabannya? Enggak, saya enggak mau. Karena Bapak kerja kan buat istri. Kalau istri enggak ada, males pekerjaannya. Makanya kalau ada istri Pak, tolong jangan sia-siakan Pak. Ternyata bapak-bapak dipaksa oleh temannya, tolong saya kesini-sini, kenapa? Kau yang ahli, kau yang jago mengepres harga, yaitu besi ataupun alat-alat berat. Lah si Malik gak sengaja Pak, bilang gini, oke, saya siap, asalkan pagi hari ini siapkan uang 50 juta. Itu ngomong guyon Pak, intinya supaya ditolak. Ternyata dijawab oleh tamunya, Lek, kalau 50 juta nggak ada, tapi kalau Jiko 25 juta pagi ini ada, saya siap ambil ATM. Keselak itu, apalagi makan ini keselak. Ada disangkanya, ya nggak sanggup bapak-bapak. Mana ada orang kerja kasih uang dulu Pak. Keselak, dia bilang lagi, Pak tolong Pak diulang lagi. Lek, kalau 50 nggak ada, tapi kalau 25 juta mah, kalau Jiko mah ada. Pagi ini saya siapin uang. Baru Pak dijawab, oke. Pak lihat, tadi rumah berapa juta Pak? 15 juta. Allah kalau udah kehendak mah gampang Bapak Ibu. 25 juta berarti selesai rumah. Nah sekarang gimana Pak ceritanya masalah istri? Pak, kemudian bapak-bapak, hari itu juga Pak Malik sama ini tamunya Pak ke ATM ambil uang 25 juta. Ketika Malik ke ATM, bapak-bapak, kodarullah, istrinya pagi-pagi juga ke rumah Malik. Pak, ternyata Masya Allah, ketika malam hari Malik menghadap Allah, berzikir, baca Quran, baca Asmaul Husna diulang-ulang. Rupanya Pak Allah bikin adiknya si Rifki yang ikut istrinya Pak itu nangis pas sepanjang malam. Karena nangis Bapak Ibu sepanjang malam, mertuanya bilang sama itu, berarti ibunya dia bilang sama anaknya, itu kayaknya anak kangen sama abangnya, kangen sama bapaknya, atau kangen sama kakaknya. Udahlah, besok kan kamu katanya mau cerai. Sebelum cerai kamu datangi suami kamu datangi abang kamu. Sisi bilang, ya saya malu lah, saya udah bilang mau nunggu di pengadilan, tapi kan ini demi anakmu menangis terus-terusan. Oke ya, oke mak, besok saya mau ke rumah suami saya, tapi bukan untuk suami saya, tapi untuk anak saya. Gitu Bapak Ibu. Istrinya datang, Bapak Ibu udah niat, saya datang bukan untuk loh bang, tapi untuk anak saya. Pak, ternyata duluan nyampe si Malik sama tamunya.
Si Malik sama tamunya masuk ke rumah, Pak. Itu ditutup. Tahu-tahu istrinya datang, Pak. Assalamualaikum. Istri udah bilang tuh, kalau pintu dibuka mau bilang gini, Bang, saya datang bukan untuk Anda. Jangan GR dulu. Saya datang itu untuk anak, karena anak kangen sama kakaknya. Gitu. Begitu assalamualaikum, dibuka pintunya. Waalaikumsalam. Malik senyum lebar, Pak. Lihat senyumnya si Malik, istri bingung. Ada apa kok senyum? Lagi penasaran, Pak Malik senyum. Lagi penasaran. Itu sang istri dipeluk, Pak sama Malik. Dipeluk bilang gini, istriku, alhamdulillah kita selamat. Bingung kata istri, selamat apa bang? Kan rumah diincar 15 juta nih. Istriku, hari ini abang dapat rezeki 25 juta. Abang akan berangkat ke Riau. Tolong yang 15 juta saya titip Anda. Jam 10 nanti rentenir akan datang. Kalau bisa sebelum datang kita kasih dia 15 juta. Yang kedua tinggal 10 juta. 10 juta abang bawa 5 juta untuk ongkos ke Riau, dan 5 juta tolong ini pegang untuk anak-anak, ngurus rumah. Selama abang di Riau tolong jaga anak-anak, jaga rumah ini. Tolong istriku. Apa jawabannya? Iya bang. Bapak, Masya Allah Pak. Iya bang. Masya Allah Bapak Ibu, nggak jadi cerai Pak. Kalau 5 juta titip sama istri Bapak Ibu, urusan anak berapa tadi? 50.000 kali 7 bulan. Kecil Bapak Ibu. Allah itu Pak kalau udah berkehendak Pak, nggak usah diure. Nggak pakai diure kayak benang. Sekali geprek Bapak Ibu, 3 masalah selesai. Satu rumah selesai. 15 juta Bapak Ibu, dia dapat uang 25 juta. Yang 5 juta dia bawa ke Riau untuk persiapan bapak-bapak untuk sanggup ke sana. Yang 5 juta urusan anak STP selesai. Ternyata istri pun tidak jadi cerai Bapak Ibu. Pak, jadi bapak-bapak kenapa? Malik tadi 3 tahun lamanya dah selesai persoalan. Satu, dia jauh dari Allah. Begitu menghadap Allah, malamnya zikir, malamnya dekati Allah Pak. Dan jadi keajaiban baginya. Kita bapak-bapak kalau ada masalah, kita gak segera dekati Allah. Pak, ini kisah nyata yang bapak-bapak, Masya Allah Pak. Jadi kalau Allah udah berkehendak bapak punya masalah apapun, kalau Allah udah bilang kun fayakun, kalau Allah udah bilang selesai, mesti selesai. Tapi bapak ibu tahu yang punya kun fayakun adalah Allah. Oleh karenanya kalau ada masalah dekati Allah. Jadi intinya Pak, bismillah, jagain sama Allah. Nggak ada masalah yang nggak selesai, asalkan kita mau deketi Allah. Segera minta sama Allah Pak, dengan penuh keyakinan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah berikan solusi terbaik terhadap semua masalah, problem, persoalan yang sedang Bapak hadapi. Masalah hutang, rumah tangga, ekonomi, semoga Allah berikan rezeki yang luar biasa dan jalan keluar. Itu saja, tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.